Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Atika, jurusan Akuntansi semester 5 dari Universitas Muslim Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan perkembangan pasar modal di dunia dan Indonesia yang dikaitkan dengan COVID-19. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 ini sudah sangat mendunia, dan bahkan hampir 99% di dunia merasakan dampak dari virus ini, yang mengakibatkan banyak komplikasi hampir di berbagai aspek, salah satunya dalam aspek pasar modal. Lalu pertanyaannya, bagaimana perkembangan pasar modal di dunia dan Indonesia yang dikaitkan dengan COVID-19? Perkembangan pasar modal di masa pandemi saat ini sangat terombang-ambing. Pada tahun 2020, hampir semua indeks bursa global mengalami penurunan kapitalisasi pasar. Yang tertinggi dialami Australia, sedangkan penurunan market cap yang tertinggi dialami oleh Amerika Serikat sebesar 3 triliun US dollar. Sedangkan di Indonesia sendiri, situasinya sangat memprihatinkan, di mana harga saham gabungan telah turun 22% di awal tahun 2020. Akan tetapi, perusahaan modal di Indonesia telah memfasilitasi 35 perusahaan yang tercatat baru, sehingga terdapat sejumlah 699 perusahaan yang tercatat di BEI. Ada satu hal yang paling menarik adalah adanya peningkatan investor retail yang aktif bertransaksi saham sejak Maret 2020, walaupun dalam keadaan PSBB. Akibat dari pandemi ini, para petinggi-petinggi negara dengan cepat mengambil tindakan dan langkah-langkah agar pasar modal di dunia tidak jatuh. Di Indonesia, Presiden Jokowi pun angkat bicara mengetahui kondisi pasar modal saat ini yang dalam keadaan guncangan yang hebat, di mana Presiden Jokowi beserta otoritas jasa keuangan sebagai pengawas dari pasar modal tidak tinggal diam. Mereka terus memantau keadaan pasar modal di Indonesia dan membuat kebijakan-kebijakan apabila mereka menganggap pasar modal di Indonesia ini jatuh. Perlu diketahui juga bahwa pasar modal adalah kegiatan di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi, di mana yang diperjualbelikan adalah saham, obligasi, dan banyak lainnya. Para investor dari dalam negeri maupun luar negeri bertindak sebagai pelaku dalam pasar modal. Maka dari itu, mengingat virus ini menjalar dengan cepat, membuat menjatuhkan mental para investor, dan para investor pun berpikir dua kali untuk melakukan transaksi dalam keadaan pandemi yang sangat rancu ini. Pemerintah dengan otoritas jasa keuangan telah membuat kebijakan-kebijakan untuk menangani dampak yang terjadi dalam pasar modal, seperti menurunkan suku bunga bagi kreditur, memberi kelonggaran pajak, dan insentif-insentif lainnya. Dan juga pemerintah pun berharap agar keadaan saat ini dapat selesai dengan cepat, dan pasar modal pun kembali normal dan berjalan seperti sedia kala, agar investor dapat melakukan transaksi-transaksi dengan para penjual. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.